kita harus melalui tahapan-tahapan seperti ini. Nggak bisa hanya langsung pico laser. Itu bukan solusi yang tepat, kata dokter. Laser, treatment laser itu memang instan dan sebagainya, tapi memang harus dipilih juga sesuai dengan jenis laser dan karena harus berdasarkan problem. Banyak yang takut dengan laser karena mereka bilang waktu dapat treatment laser itu memang bisa menghilangkan flek itu. Tapi once mereka stop gitu, tidak melakukan treatment, langsung flek itu akan lebih parah daripada sebelumnya. Apa itu benar? Masih di Lunch with Dr. Eccles. Tentunya sekarang sudah kehadiran 3 bintang tamu kita yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya, Bu Melin, Ibu Yuli, dan Ibu Sarah. Ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Di Jakarta nih siapa yang tidak kenal sang diva? Sang diva bertiga. Kita akan membahas soal lifestyle, soal perawatan dan sebagainya karena kita menghadirkan 3 sosok wanita yang orang bilang tuh tiap hari lebih ageless. Jadi tiap ketemu bukan tambah old, getting old, malah tambah ageless gitu, rahasianya seperti apa? Getting younger and Getting younger. More younger and younger. Dan kita dari jenis kulit bertiga yang berbeda-beda. Skin type yang berbeda-beda dengan race yang berbeda-beda. Nah, kita mau kulik apa sih perawatan apa saja yang dilakukan ibu-ibu hits ini? Mungkin dari Bu Melin, gimana perawatan apa saja? Udah tahu sih saya ya, tapi mohon dibagikan ya. Ini kita kan temanya hari ini healthy lifestyle. Jadi menurut aku healthy lifestyle itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Apa? Ya, secara fisik. Fisik itu seperti yang kita bilang physically. Jadi perawatan wajah itu memang penting ya. Terus secara itu untuk menjadi satu paket menjadi sempurna itu mentally. Jadi kita jaga suasana hati. Di dalam ya. Jadi kita mungkin selalu berpikiran positif ya buat aku gitu ya. Positive thinking. Beauty inside and out. Menjaga emosi itu selalu suasana hati. Itu selalu positif. Jadi dari penampilan, inside, dari dalam hati, emosi, mental. segala Ketiga apa nih? Gitu ya, itu social life ya, jadi hubungan sosial itu penting buat saya juga. Jadi kita berada di satu komunitas yang sehat, kita akan menjadi sehat. Tapi dan komunitas saling itu saling mensupport, saling mensupport. Ya buat saya penting. Jadi karena kita kan berteman ada juga yang satu ternyata envy atau jealous sama kita atau apa itu susah. Itu gimana tuh? Itu nggak sehat. Biasa kan ibu-ibu dia pakai ini dia pakai. Nah itu terjadi nggak di pertemanan? Kalau saya sih avoid seperti itu. Jadi saya selalu cari grup yang memang benar-benar saling mensupport each other untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, Bu Sarah gimana nih? Karena Bu Sarah kan kita tahu di arisan luar biasa nih. Arisan semua. Demi sesuap berlian ya. Oke. Gimana? Environment memang sangat setuju nggak? Ya kalau untuk perawatan saya otomatis sudah pakai Eccles. Terutama sunscreennya. Pakai apa? Pakai sunscreen dari? Eccles. Nah, itu. Karena kan aktivitas saya banyak di luar, otomatis sunscreen itu yang paling cocok buat saya. Aku juga setuju ya. Jujur aku sebelumnya juga kan aku tipikal orang yang males banget, bener dong. Jadi aku hampir tidak pernah pakai skincare sebelum mengenal Dr. Eccles Skincare. Jadi one day waktu lagi pandemi itu aku tiba-tiba temen ada yang offer, aku coba deh katanya skincare Dr. Eccles kan. Yang sebelumnya aku aktivitasnya tuh tiap hari sibuk, jadi aku nggak terpikir untuk treatment. Pulang capek, udah mandi, cuci muka langsung mau tidur aja gitu, udah nggak mikir. Tapi karena pandemi kan banyak waktu kan di rumah, why not gitu loh, aku coba gitu. Dan ternyata aku surprise dengan hasilnya. Tapi kan juga tidak bisa hanya memakai krimnya aja, harus ada treatment dilakukan di klinik. Itu yang membuat lebih sempurna. Jadi kombinasi dengan kombinasi antara skincare dan treatment itu menghasilkan satu hasil yang. Kalau Bu Melin apa? Treatment apa saja yang sudah dilakukan? Sudah tahu sih ya, tapi sebenarnya sounding ya Bu Melin. Bagi rahasia. Jadi saya tuh banyak aktivitas outdoor ya, seperti sering ke pantai karena memang kebetulan aku punya resort di sana. Ya. Jadi untuk
mencegah jadi kulit jadi Mengurangi kusam. flek, jadi Terus dilakukan karena kan berhubungan dengan outdoor yang terpapar salah dengan satu penyebab sinar matahari hiperpigmentasi pigmentasi. Jadi untuk menghindari pigmentasi itu laser, aku ya? dikasih solusi sama Dr. Eccles untuk melakukan treatment seperti Pico laser, laser, 2D 2D laser, stem cell, ya terus glowing pill, dan pengencangan ya, HIFU. pengencangan HIFU. Bu Yuli gimana? Kalau saya mungkin problemnya sedikit banyak sama dengan Bu Melin ya. Cuma saya kan jenis kulitnya juga lain kan. Ya. Dari color skin saya juga berbeda. Berbeda banget. Dan saya waktu sebelum pandemi, saya sering sekali berjemur misalnya keluar kan, Ya, keluar bener negeri banget. ke dalam negeri atau keluar negeri. Terakhir kemana? Miami? Di Miami saya selalu berjemur di sana. Dan itu yang mau nggak mau saya harus berjemur. Ya. Karena ikut kan dengan siapa-siapa gitu. Lalu saya punya problem, saya udah ke beberapa kali ke dokter-dokter yang mana mereka memberikan solusinya tuh nggak tuntas gitu loh. Jadi saya agak sedikit kecewa. Tapi begitu saya ketemu Dr. Eccles, saya merasa bahwa Dr. Eccles itu memberikan solusi yang benar-benar bahwa kita harus melalui tahapan-tahapan seperti ini. Nggak bisa hanya langsung Pico laser. Itu bukan solusi yang tepat kata Dr. Karena Eccles. sesuai dengan problem harus. That's correct. Jadi saya diminta untuk mengikuti seperti laser 2D dulu. Ya, gitu. pigmentasi yang di luar. Jadi dark spot saya tuh benar-benar dihilangkan step by step, baru diminta untuk Pico laser Dan sebagainya. Lalu apalagi sih Dok, banyak banget Banyak ya Dok. banget, sebenarnya HIFU dikasih HIFU, MMFU dan segala dan dari macam dalam juga ada urutan-urutannya. infus whitening dan sebagainya. Iya, Yang dan harus untuk kesehatan paling penting itu infus whitening dan yang immune saya booster. lakukan 2 minggu sekali. Tapi lama-lama saya kurangi jadi sebulan sekali. Sebulan sekali karena daya tahan tubuh udah meningkat. Iya, gitu kan? betul. Ya, jadi apalagi di suasana pandemi saat seperti ini. Jadi yang Penting perlu sekali. dinotis yang melihat ini bahwa laser, treatment laser itu memang instan dan sebagainya, tapi memang harus dipilih juga sesuai dengan jenis laser dan karena harus berdasarkan problem. Iya. Flek itu memiliki kedalaman yang berbeda-beda, hiperpigmentasi memiliki kedalaman berbeda, jadi pilihan laser pun berbeda-beda. Karena kalau kita salah memilih laser, tidak akan ada hasil. Dan 2D itu juga macam-macam ya Dok ya? Ada 2D, ada 3D laser dan sebagainya. Ada 3D dan segala macam. Dok, sorry ya, boleh nggak aku ngajuin satu pertanyaan yang kebetulan ditanyakan oleh teman-teman gitu. Banyak yang takut dengan laser karena mereka bilang oke, waktu dapat treatment laser itu memang bisa menghilangkan flek. Tapi once mereka stop gitu tidak melakukan treatment, langsung flek itu akan lebih parah daripada sebelumnya. Apa itu benar? Ya, itu banyak juga yang banyak yang tanya seperti ya, Saraya, itu sebenarnya kita harus rubah mindset. Jadi gini, orang yang sudah memiliki flek berarti sudah memiliki bakat flek di dalam. Jadi melaninnya atau zat warna kulit produksinya meningkat. Ya kan? Nah, yang kayak itu di Eccles sendiri kita mengcombine antara treatment dan skincare. Jadi treatment ini cuma menghilangkan yang flek sudah terlanjur terjadi. Kenapa pentingnya skincare? Karena skincare ini mencegah yang flek yang timbul tiap hari, ya akan terjadi. Oke, ada pabriknya ya kan? Saya ilustrasikan ada pabriknya yang akan dia distribusi ke kulit. Nah, itu yang kita cegah lewat pemakaian krim. Yang flek yang sudah terlanjur jadi itu yang kita treatment. Andai kata Bu Sarah 1 tahun udah bagus nih, udah treatment, udah pakai skincare, flek udah hilang. Nah 1 tahun next apakah bisa timbul flek? Bisa jadi. Karena pabriknya tetap akan produksi terus. Tapi katanya lebih parah itu loh Dok. Oh itu sebenarnya enggak juga. Yang penting pakai skincare yang tepat. Karena gini, namanya perawatan ini yang saya selalu rubah mindset ke pasien. Namanya perawatan itu bukan ketagihan, tapi long lasting. Laser itu salah satu modalitas yang untuk flek, tapi laser itu juga banyak macam. Ada untuk peremajaan kulit, tekstur, ada untuk pengencangan gitu. Jadi nanti akan dipilih sesuai problem. Jadi misalkan Bu Yuli udah untuk flek sudah, nanti nggak apa-apa pakai misalnya Pico laser rejuvenation karena dia juga untuk peremajaan kulit. Kenapa laser? Karena laser ini langsung sinar sampai bagian terdalam tanpa melukai lapisan atas juga. Gitu. Jadi lumayan yang lagi hit sekarang. Sambil makan yuk. Nah, aku ke Bu Sarah dikit nih. Ya. Selain treatment, apa saja sih tips yang biar awet muda menurut Bu Sarah? Mari sambil makan. Buat saya yang penting positive thinking. Oke, berarti dari dalam lagi ya. Banyak ketawa. Banyak tersenyum. Makanya sering Apalagi kalau ketemu Melin nih. Selalu ketawa. Terus. She's very supple. I told you first. Oke, jadi salah satunya selain perawatan adalah positive thinking. Jadi benar banget sih, sama juga kayak Bu Yuli bilang tadi bahwa harus di samping jaga dari penampilan, di dalam juga inner beauty-nya harus outer inner. harus. Sambil makan yuk.
Dan thank you so much untuk Sky yang yang menyediakan tempat ini dan memang saya lihat ini selalu mematuhi protokol kesehatan. Smile Group nih Katanya dapat ini ya, dapat award ya? dapat award dari Departemen Kesehatan. Karena hebat sekali dengan protokol kesehatan. Di samping enak, tempatnya nyaman, kita juga kesehatan ya, kita yang mengunjungi di saat pandemi ini Jadi kita terjamin. merasa safe and secure. Saya mau tanya, Gimana Bu Sarah? kan saya suka pakai sunblock. Kalau seandainya di dalam ruangan, itu perlu nggak sih pakai sunblock? Nah, bagus banget nih, pertanyaan bagus. Ini sangat lagi sering banget ditanyakan oleh pasien. Dokter, saya kalau cuma di rumah, apakah perlu pakai sunblock atau tidak? Nah, sebenarnya perlu. Apalagi bagi kita yang mempunyai problem hiperpigmentasi atau flek hitam pada wajah. Kita tahu bersama, flek hitam pada wajah itu salah satu penyebabnya adalah matahari. Ya kan? Nah, kalau di dalam ruangan apakah perlu pakai atau tidak? Sangat perlu malahan. Karena logikanya kalau pada waktu siang hari, even pun kita tidak pasang lampu, sinar UV tetap ada, tetap terang kan ya? Karena sinar UV tetap masuk sampai di dalam ruangan. Karena dia kan sinar tembus ruangan. Jadi even pun dengan kadar tertentu, tapi tetap perlu. Karena salah satu penyebab flek adalah sinar UV. Nah, aku menyambung ini ya masalah. Nah, SPF yang kita harus pakai itu sebenarnya berapa sih, Dok? Jadi untuk indoor, outdoor, Ya, ada sekali. soalnya kan banyak sekali tuh ukuran Maksimal tuh 50 ya. Enggak, 100 lebih ada loh. Ada yang sekarang udah 110. banyak. That's Tapi why. minimal lah SPF 30. Jadi bagi Bu Melin, Bu Yuli, Bu Sarah yang mempunyai, misalnya kita yang rawan dengan hiperpigmentasi, minimal SPF 30. Minimal ya. Minimal SPF Tapi 30. mungkin tergantung lokasi kali. Ya. Yang seperti saya di Ya, pantai kalau dipantau SPF 30 sampai 50 nggak apa-apa juga SPF 30, tapi regulasinya harus kita persempit. Jadi biasanya kita sejam. biasanya SPF 30 sampai 50 itu cuma Untuk setengah jam. 3 sampai 4 jam doang atau 2 sampai 4 jam. lagi. Jadi harus ditacap sesering mungkin. lagi. Jadi bila Anda yang mempunyai aktivitas di outdoor dan rawan hiperpigmentasi, jangan cukup cuma pakai sekali doang sunscreen, harus diulang-ulang lagi sekitar 2 sampai 3 jam sekali. Gitu. Tapi biasa kita kan udah make up nih komplit, terus kita retouch itu gimana gimana dong? itu, Dok? Ya. Jadi habis bedak kita pakai lagi gitu. Itu menjadi kendala ya Iya. kadang-kadang ya. Benar-benar banget. Sebenarnya yang cocok itu sebenarnya krim apa yang spray gimana? Terserah. Nggak apa-apa. Terserah Yang penting apakah di-touch up. Ya benar, dalam Spray apakah boleh ya, nggak bisa. apa-apa. Apakah Disesuaikan dalam sesuai bentuk kebutuhan kita. Enggak, kalau yang spray itu menurut kita lebih aman ya dibanding kalau yang krim itu. Oh iya, Ya. jadi rusak Iya, makeup. Tapi Jadi, Dr. Eccles skincare aja. nggak punya yang spray ya? ada spray, ada mau launching nih. Oh iya, Ada untuk yang body juga. Ada Pak. juga. Oh iya, itu ada penting. Juga, ada juga SPF 50, SPF 30 sampai 50. Jadi mau dalam bentuk spray, krim, gel, any kind type sunscreen itu sama aja. Yang penting SPF-nya dan regulasinya. Minimal 30. Memang kan pasien tanya, Tapi Dok, saya rasa 50 is, 30 ini sampai yang 50. paling Nah, ini yang idealnya biasanya 50 kali ya. kalau di outdoor lebih bagus 50, tapi kalaupun nggak ada minimal 30 udah bisa. Kalau nggak Tapi outdoor 30 juga udah cukup. ya tiap 2 sampai 4 jam. Setelah di laser, biasa kan terjadi ada pengelupasan Pengelupasan. seperti itu. Nah, during that time tuh kita memang boleh nggak tetap di outdoor atau memang ada Tidak boleh. Jadi biasanya kalau pada saat pengelupasan apakah after laser, peeling, itu disarankan kurangi juga sinar UV karena itu kan kulit lagi beregenerasi dan pada saat kulit baru mau muncul kayak bayi kan ya, kayak kulit bayi mau muncul sebaiknya kurangi juga paparan sinar UV. Apalagi yang kita yang rawan hiperpigmentasi gitu. Jadi sebisa mungkin kurangi paparan sinar UV. itu berapa lama kita sebaiknya Sebaiknya selama pengelupasan. Biasanya after laser kan hari ketiga sampai hari kelima pengelupasan. Jadi selama 3 hari itu disarankan kurangi matahari. Tapi bukan berarti kita nggak boleh keluar ya. Maksudnya jalan ke mobil 5 menit atau turun dari mall ke mobil 5 menit itu nggak apa-apa banget gitu. Tapi yang tidak disarankan ya mungkin kita berjemur setengah jam sampai 1 jam di luar. Yang Merah biasanya yang membuat merah itu kan laser 2D. Itu Iya kan sama peeling ya, Dok ya? Ya. Kalau Sebenarnya Pico gitu nggak bikin merah. oh ya, biasanya Pico laser memang langsung kinclong, tapi tergantung problem. Tergantung Oh, problem. kulitku kayaknya enggak deh, kulit badak kali ya, enggak merah sama sekali. 2D? Enggak ya Dok ya, saya enggak ya. Tergantung saya problem. besok langsung bisa aktivitas seperti biasa. Jadi tergantung pasien, kulit pasien yang tergantung hebat. problem. Tapi yang pasti merah banget namanya 3 layer laser kalau di Tapi Eccles. aku- Nah yang ini saya baru lakuin. Ini Itu apa, Dok? 3 layer laser, dia khusus untuk pori-pori besar, bekas jerawat. Jadi dia perlu sampai ke 3 layer, jadi lapisan terdalam. Jadi biasanya itu merah-merah, teks 3 hari sampai 5 hari. Dan mengelupas. Dan pasti agak mengelupas sedikit. Saya mewakili teman-teman saya Oke. bertanya,
kan gini, mereka itu sudah di botox, di filler, terus kan di treatment juga, misalnya di pico laser. Itu apakah merusak botox fillernya? Atau nggak apa-apa, go ahead aja atau menambah atau menambah membuat kelebihannya. Lebih bagus. Kalau botox itu sasaran utamanya adalah otot. Kita tahu bersama habis lapisan kulit otot. Kalau filler tergantung tempatnya, tapi biasanya pun di atas tulang biasanya malahan. Jadi lebih dalam lagi. Nah, jadi tergantung treatmentnya, kayak laser itu kan cuma sebatas kulit, tidak sampai di jaringan otot, apalagi jadi di dia tulang. nggak hilang ya? Jadi sebenarnya nggak berpengaruh. Jadi ada yang bilang, dok, apakah sesudah botox filler tanam benang boleh laser? Boleh aja. Tapi biasanya setelah botox filler kita kasih waktu dulu 2 minggu. Berefek dulu botoxnya, fillernya, kalaupun tanam benang kadang-kadang ada luka-luka dikit, dia udah sembuh, baru kita lakukan laser treatment. Jadi sebenarnya aman, karena laser itu hanya sebatas kulit. Oke, terakhir mungkin dari Bu Sarah dulu, ada ini nggak tips-tips untuk pemirsa di rumah ya? Apakah healthy lifestyle itu seperti apa menurut Bu Sarah? Ala Bu Sarah. Healthy lifestyle buat saya rajin minum air putih minimal 10 gelas, itu buat saya ya. Oke. Tapi penting banget juga minum air putih ya. Dan yang pasti harus pakai skincare dari itu yang ditunggu ya. Cocok di kulit saya. Itu nggak di coaching loh, itu ngalir aja. Karena memang cocok di kulit saya, kulit lebih glowing, yaitu saya pakai sunscreennya setiap hari. Terima kasih Bu Sarah. Bu Yuli gimana? Kalau dari saya healthy lifestyle adalah balancing ya antara jasmani dan rohani. Jadi buat saya penting sekali bahwa kita harus selalu komunikasi dengan yang di atas. Entah itu orang kan agamanya beda-beda ya. Kalau saya selalu sholat, mungkin Dokter Ekel selalu ke gereja atau gimana, itu penting sekali karena komunikasi dengan di atas harus terjalin terus. Dari situ aura wajah kita juga akan kelihatan cerah, cantik. Nah itu penting buat saya. Selain juga pastinya balancing dengan jasmani, kita harus rajin olahraga, minum air putih seperti yang tadi Bu Sarah bilang, dan juga treatment ke Dokter Ekles harus rajin. Walaupun itu udah antri. Walaupun antri, tapi kita harus mau waiting list ya. Itu udah paling the best deh pokoknya. Gitu. Oke, benar, setuju banget. Bu Melin gimana Bu Melin? Kalau saya karena berhubungan dengan Dokter Ekles, kembali lagi menurut aku tuh facial treatment itu penting ya. Di saat kita melakukan satu treatment, maksud saya facial treatment itu bagian dari kesehatan itu sendiri. Di saat kita terlihat cantik, terlihat bersih, terlihat fresh gitu ya, otomatis kita timbul rasa percaya diri. Di saat kita timbul percaya diri itu, kita otomatis mood kita jadi bagus sekali. Mood kita jadi positif. Nah itu dengan mood yang positif itu mengakibatkan kita punya secara keseluruhan tubuh kita menjadi meresponnya jadi sehat, menjadi baik. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk ibu bertiga yang sudah menyediakan waktu. Thank you so much atas waktunya di tengah kepadatan waktunya menyempatkan mampir di Lunch with Dr. Ekles. Really appreciate it. Sukses selalu. Terus jaga kesehatan. Salam sama keluarga. Sama-sama. Sekian dulu episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena komentar hits akan mendapatkan voucher perawatan atau treatment dari Ekles Clinic. Oke, jangan lupa untuk be bold, be smart, and be healthy. Yeay, Ekles.